Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan sudah tolong dan pimpin kami semua hingga kami kembali boleh berada di Kabamu saat ini. Kami sama-sama mau datang memuliakan, mengagungkan Engkau karena Engkau maha baik, maha kuasa. Itu sebabnya Tuhan kami datang kepadamu memohonkan selalu pertolongan perlindungan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, agar di dalamnya Tuhan kami selalu boleh berada bersama-sama dengan Engkau. Kami sudah banyak memuji dan memuliakan Engkau. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kebenaran firman-Mu ini Tuhan tidak lalu dengan sia-sia, tapi boleh makan tempat dalam hati kami semua. Nanti kami boleh pakai, kami boleh pertahankan Engkau. Di dalamnya kami boleh capai kemenangan-kemenangan yang luar biasa yang Engkau telah janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba tidak ada apa-apanya Tuhan. Hamba hanya tahu kuasa-Mu tidak pernah berubah. Biar kuasa Roh Kudus-Mu yang akan berbicara Tuhan buat hamba-Mu, agar semua terjadi bukan kehendak hamba-Mu tapi kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami siap mendengar, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Apa kabar semua? Luar biasa. Luar biasa, Tuhan luar biasa. Dunia ini Tuhan punya. Dia yang ciptakan, itu sebabnya kita boleh bilang pada Dia, Tuhan itu luar biasa. Dia yang menjadikan kita manusia yang ada di muka bumi ini. Kita semua yang sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, semuanya selalu hanya kita bersyukur, berterima kasih. Apapun yang kita hadapi, kita tahu Tuhan tidak biarkan, dan sudah tentulah apa yang Tuhan buat itu baik. Amin saudara. Amin. Apa yang Tuhan buat itu baik. Jadi kalau kita sakit, kita bilang baik, baik karena kita di dalam Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan uji iman kita. Kalau kita sudah dalam Tuhan seperti itu, Tuhan menguji apakah kita ini kuat dengan Dia atau cuma sihat-sihat dengan Dia ada dengan kita. Tuhan menguji. Semua kita yang dipanggil oleh Tuhan akan diuji oleh Tuhan. Lebih saudara sekalian, para pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, mereka menghadapi ujian-ujian yang luar biasa. Saudara sekalian, mereka menghadapi ujian-ujian yang luar biasa, sebab Tuhan mau pakai mereka untuk melayani di mana mereka pergi dan neraka. Saudara sekalian, diproses oleh Tuhan. Itu orang-orang besar itu. Kalau kita tentu Tuhan menguji menurut iman kita. Kalau kita Tuhan menguji supaya orang-orang besar, jangan begitu. Jadi kita semua yang hadir hari ini benar-benar kita suka memuliakan Tuhan, suka mengagungkan Tuhan, dan suka mau dengar itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu amin, dan ya apa yang sudah difirmankan semua digenapi. Amin saudara. Jadi itulah saudara sekalian, sehingga kita boleh hadir, boleh ada, berkumpul, beribadah, mau dengar itu firman Tuhan. Sebab kalau kita tidak tahu firman Tuhan, saudara sekalian, aduh, bahaya itu. Tapi kalau kita tahu firman Tuhan, kita terus tahu setelah kita mengalami apa-apa, saudara sekalian, kita terus tahu, oh, ini Tuhan sebilang ini. Ya tidak mau kaget itu. Tapi kalau kita tidak tahu, kita kaget. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Firman Tuhan yang selalu menguatkan kita. Kalau kita di mana kita pergi dan berada. Jadi saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat Yesaya 45 ayat 7.
Yesaya 45 ayat 7. Berapa semua yang saya mau baca, saya cari untuk lupa, sudah tertutup. Jadi kalau berapa semua kita semua baca, supaya semua tahu. Berapa semua? Amin. Haleluya. Yesaya 45 ayat 7 dia berkata, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Haleluya saudara, sebutan dulu. Oh, haleluya. Tuhan luar biasa. Dia maha kuasa. Dia yang membuat semuanya itu. Sebab itu dia katakan yang menjadikan terang dia, dan yang menciptakan gelap dia. Jadi saudara sekalian, kita terus tahu kalau kita dalam dia, itu pasti dia akan tolong dan lindungi. Dia tidak mau kasih PJB gelap atau malam. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Saudara, jadi kalau saya mau tanya, mana lebih banyak manusia yang ada di dunia ini? Itu nasib mujur. Kalau saya mau tanya di sini pasti semua bilang kita. Siapa kau yang mau mujur? Siapa kau yang mau suka itu sial nasib malam? Kalau saya mau tanya, siapa suka doi? Kita. Jadi sama itu mujur itu. Haleluya. Jadi KKR itu ada bantuan-bantuan dulu waktu bibit. Bila karena suka mujur. Jadi di dunia ini manusia suka itu mujur, bukan nasib malam. Tapi secara matematika yang paling banyak orang suka itu nasib malam. Amin saudara. Amin. Tahu tujuannya? Banyak orang yang suka itu nasib malam. Saya boleh beritahukan sini atau ceritakan tentang hidup manusia yang ada. Mereka kalau mau mencari, orang percaya dan tidak percaya sama hasilnya. Dia mau dapat tuh susah, mau dapat tuh senang, dia mau dapat tuh kaya, dia mau dapat tuh miskin. Orang kenal Tuhan dan tidak kenal Tuhan akan temui itu. Saudara. Tetapi saudara sekalian, ada saatnya masa penuaian di hari tua. Kita akan melihat kebenarannya. Orang yang mau mencari itu di luar Tuhan, tidak dengan Tuhan, saudara sekalian, apa yang dia ketemui? Penderitaan. Lewat dari itu Alkitab bicara upah dosa itu maut. Jadi ada perbedaan, dan itu yang banyak yang suka sebenarnya saya katakan. Tetapi orang yang mau cari bersama dengan Tuhan itu di masa tuanya, masa penuaiannya, dia bersorak-sorai, dia mendapat nasib yang mujur, dan di dalamnya saudara sekalian surga menanti dia. Amin saudara. Itu sebabnya saya katakan bahwa orang yang mau cari malang itu atau tidak mujur itu banyak sekali. Saya percaya saya berbicara di sini karena semua mau dengan nasib mujur, karena Tuhan ada dengan kita sampai seterusnya di mana Tuhan kehendaki. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan toh kalau kita mau datang pada nasib mujur, kita diproses oleh Tuhan, diuji oleh Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita mau nasib mujur sampai pada kemenangan yang kekal, diuji oleh Tuhan, diproses. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Dia, saudara sekalian, inilah kita manusia yang hidup di dunia ini. Sebagaimana yang saya katakan tadi, beda yang Tuhan mau proses atau Tuhan mau uji pada orang yang Tuhan lihat sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mati dan hidupnya dalam Tuhan. Beda saudara sekalian dengan kita. Kalau sekarang ini saya mau tanya, siapa yang Tuhan proses yang luar biasa, diuji oleh Tuhan yang luar biasa? Nabi siapa? Nabi Ayub. Jadi kalau kita saudara sekalian seperti Nabi Ayub, Tuhan menguji,
Ternyata ada orang mengutahan itu dia. Tapi Tuhan menguji kita seiman. Lewat daripada itu Tuhan tahu kemampuan kita. Dan Tuhan jamin kita, saudara sekalian, sampai pada kemenangan yang kekal. Amin, saudara. Jadi yang diuji oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita manusia yang percaya kepada Tuhan. Dan lewat dari Nabi Yunus, siapa yang Tuhan uji lagi? Yang Tuhan uji, saudara sekalian, siapa? Adalah Yusuf. Yusuf yang diuji oleh Tuhan yang luar biasa. Kita tahu Yusuf itu di dalam penderitaannya, dia dibenci oleh keluarga saudaranya, dia dibuang di sumur oleh saudara-saudaranya, dia diangkat dan dijual ke Mesir. Itulah Yusuf. Tapi adakah dia mau tinggalkan Tuhan? Tidak, saudara. Setelah dia dijual di Mesir, dibeli oleh Potifar. Potifar pakai dia untuk menangani pekerjaan-pekerjaannya. Dan kemudian berhasil, dia telah dipercayakan oleh Potifar. Tetapi kemudian apa yang terjadi kepada Yusuf ini? Setelah istri Potifar mau lihat cantiknya, gantengnya Yusuf ini, dia mau menggoda Yusuf. Tapi Yusuf tidak mau, saudara. Dia hanya menjawab, apa yang Tuhan berikan kepada saya, kekuasaan yang ada ini, seluruh keadaan yang ada di tempat ini. Tapi engkau istrinya Tuhan, dia tidak cerita. Itu. Saudara tahu, istri dari Potifar itu terbawa terus kesukaannya terhadap Potifar. Saudara sekali, terbawa kesukaannya, sehingga di saat terakhir Yusuf, saudara sekalian, masuk ke rumah. Sudah, maka istri Potifar terus angkat dia radu, mari. Tapi apa yang terjadi di sana, saudara? Apa yang terjadi di sana? Yusuf menolak semuanya itu. Amin. Yusuf menolak semuanya itu. Akhirnya istri Potifar itu tangkap dia dan rado di baju. Setelah tiba suaminya Potifar, dia ceritakan bahwa Yusuf jahat. Engkau taruh dia di sini menjahatkan saya. Ini bukti. Terus apa tindakan Potifar? Langsung masuk penjara, ditangkap dan dipenjara. Setelah dia dipenjara pun, saudara sekalian, Tuhan pakai dia menjadi kepala penjara. Berhasil semuanya yang dia kerjakan. Dan saudara-saudara sekalian, terjadilah peristiwa di penjara. Ada dua yang mimpi dan mereka datang bertanya kepada Yusuf karena dia kepala penjara. Dia bertanya, saudara, bagaimana dengan mimpi kami berdua ini yang dipenjarakan oleh raja? Dia jawab, mereka ceritakan semuanya, dan yang satu dia ceritakan bahwa engkau akan diangkat kembali menjadi raja, bekerja di istana raja, dan yang engkau mimpi engkau akan digantung dan dimakan oleh dirimu. Saudara, terjadi semuanya. Dan Yusuf memesan kepada orang yang dipanggil raja itu bukan sama. Dia bilang, akan kembali. Kemudian lama-kelamaan dia tidak ingatkan itu. Tetapi setelah raja mimpi, saudara sekalian, dia undang semua para kuasa-kuasa di kerajaan itu, ahli-ahli jantelin, nujum dan sebagainya, untuk memberitahukan tentang mimpinya.
Tetapi saudara sekalian, tidak ada yang dapat memberitahukan. Dan orang yang tadinya dia berikan keterangan tentang mimpinya, saudara sekalian, apa yang dia katakan? Bahwa ada di penjara orang yang hebat, yang mengetahui macam-macam mimpi seperti saya ini, dan itu pun dia terus ceritakan. Haleluya. Dia terus ceritakan kepada raja bahwa ada orang yang hebat di penjara. Makanya dia lewat daripada itu, saudara sekalian, raja terus panggil dia menghadap raja, dan dia ceritakan semua mimpi raja yang ada. Raja ceritakan semua mimpi yang ada, dan Yusuf menjawab semuanya itu dengan luar biasa. Setelah Yusuf menjawab semuanya itu, dari situlah kuasa mujizat nyata kepada Yusuf. Luar biasa. Penderitaannya pada sebenarnya tidak seberapa daripada kemenangan yang dia rasakan. Saudara sekalian, saya hanya ceritakan ini singkat-singkat saudara. Mari kita lihat Kejadian 41 ayat 41. Kejadian 41 ayat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bisa bayangkan, Yusuf tidak ada arti tadi. Dengan hasil pekerjaannya, hasil pekerjaannya, sehingga saudara dipanggil oleh Raja Firaun. Dan Raja Firaun berkata selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa. Jadi saudara sekalian, Allah itu bukan hal yang tidak luar biasa, luar biasa. Kalau kita dengan Allah terus terjadi hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sudah. Jadi saudara sekalian, jangan kita tidak menyaksikan apa yang Tuhan sudah sampaikan. Sebab itu semua akan terjadi. Kejadian 41 ayat 42. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Luar biasa. Itu cincin meterai dia taruh pada itu ke jari. Dipakainya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada leher Yusuf. Dan tadi tidak akan lalu kayak Kejadian 43, lalu Firaun menaikkan Yusuf dalam keretanya. Yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Bangga sudah. Yusuf bangga. Raja memerintahkan luar biasa. Kita boleh belajar dengan itu sudah. Bapak itu luar biasa. Tuhan ada dan Tuhan tidak biarkan kita. Tuhan tidak tinggalkan kita. Kalau kita ada sama-sama dengan Dia, jangan lihat dunia ini, lihat firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang Tuhan telah janjikan bagi kita. Haleluya, haleluya. Dunia hanya membawa kita pada kebinasaan, tapi Tuhan membawa kita pada kemenangan-kemenangan yang kekal. Lihat firman Tuhan, saudara. Dunia hanya membawa pada kebinasaan. Berapa banyak manusia yang ada di dunia ini hanya saudara sekalian membawa pada kebinasaan. Tapi kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan dengan kemurahannya. Tadinya kita dulu berdosa, Tuhan telah panggil kita telah dengar firman Tuhan, peganglah sampai pada kemenangan yang kekal yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi saya baca. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya
Yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikian Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dia berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa. Kita boleh melihat hal-hal yang terjadi sama dengan Ayub. Kayaannya Tuhan gaji berlipat ganda. Sekali karena ketaatan keyakinannya, apa yang jadi, dia katakan, Tuhanku tetap Tuhanku, apapun yang terjadi. Sehingga itu terjadilah semua itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Itulah firman Tuhan. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 44. Jajan 44. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun telah. Sekali lagi, berkata Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir selain dia, sebab kekuasaan sudah diserahkan kepada Yusuf pada saat itu. Bangga Yusuf ini anak Yakub, anak kesayangan dari Yakub. Saudara kalian, dia menyebutnya diri yang ada sehingga diperhatikan anaknya Yakub yang baik. Jadi seperti itu dari yang dikasih. Ayat 41 kemudian 41 45. Lalu Firaun menamai Yusuf Asnat, Fania, serta memberikan Asnat anak Potifar, Imam Fi'un, kepadanya menjadi istrinya. Jadi anak dari Potifar itu dia serahkan kepada Yusuf. Ini istri. Apakah istri Potifar tidak tahu peristiwa yang terjadi? Ini anak. Jadi yang jadi dengan Yusuf anak. Kalau Yusuf tergoda dengan itu, bukan tidak jadi, tapi karena dia taat dengan Tuhan, Tuhan ganti bukan DP mama, kenapa itu anak yang kami luar biasa. Amin saudara. Lalu Firaun menamai Yusuf Asnat, Fania, serta memberikan Asnat anak putra Imam Fi'un kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wah, luar biasa. Ini kuasa Tuhan yang besar bagi manusia. Dan itulah merupakan satu contoh pada kita yang berada di dalam Tuhan. Dapat pelajaran, jadi satu contoh, tidak perlu kita bimbang, tidak perlu kita takut, ada Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang difirmankan semua itu digenapi. Tidak perlu kita bimbang, tidak perlu kita takut. Apapun yang terjadi kita hanya tahu ada Tuhan. Bapa kita yang luar biasa, yang sanggup menolong, yang sanggup melindungi kita. Ini kan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari saudara kalian kita. Kami sudah diri kita, kita masih tidak